Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ketut Indra FSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Klaster. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan bahan diskusi kami mengenai resiko operasional dan resiko spekulatif. Sebelum menjelaskan materi yang kami sudah diskusikan, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Muhammad Alif Fawaidul Ulum dengan NIM awal 21, akhiran 1126. Lalu ada Sabra Cahyamina Filia dengan NIM 21, akhiran 1202. Dan yang terakhir ada Muhammad Nur Furqon dengan awalan NIM 22, akhiran NIM 1292. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional dari perusahaan. Risiko operasional ini biasanya dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian-kejadian eksternal. Nah, sumber-sumber resiko tersebut itu dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional perusahaan, sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian resiko operasional itu merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen resiko dari operasional tersebut. Jenis-jenis kejadian resiko operasional ini dapat digolongkan menjadi beberapa kejadian, seperti kecurangan internal, kecurangan eksternal, praktik ketenaga kerjaan, dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis, dan kegagalan sistem. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari manajemen risiko operasional. Nah, tujuan utama manajemen risiko operasional ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Selanjutnya adalah sumber-sumber risiko operasional. Di sini ada 5. Yang pertama adalah karakteristik dan kompleksitas bisnis. Untuk yang pertama ini ada beberapa indikator, yaitu yang pertama adalah skala usaha dan struktur organisasi dari perusahaan. Yang kedua, kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk atau jasa. Yang ketiga adalah corporate action dan pengembangan bisnis baru. Dan yang keempat adalah pengalih-dayaan. Nah, di sini karakteristik dan kompleksitas bisnis ini mengenai tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk perusahaan itu akan menimbulkan kerumitan dan variasi produk kerja, baik secara manual maupun otomasi. Nah, sehingga hal ini itu akan berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Indikatornya ada 2, yaitu penerapan manajemen sumber daya manusia dan kegagalan karena faktor manusia. Sumber daya manusia ini, manajemen sumber daya manusia ini tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian dari operasional perusahaan. Yang ketiga adalah teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Indikatornya itu ada kompleksitas teknologi informasi, perubahan sistem TI, kerentanan sistem TI, maturity sistem TI, kegagalan sistem TI, dan juga keandalan infrastruktur pendukung. Nah, ketika teknologi informasi yang sudah ada di perusahaan ini tidak memadai, atau pengelolaannya itu sudah tidak efektif dan juga efisien, maka dapat menyebabkan timbulnya kerugian dari perusahaan. Yang keempat adalah kecurangan. Di sini indikatornya adalah kecurangan internal dan juga
kecurangan eksternal. Ketika penilaian kecurangan ini dilakukan terhadap frekuensi kecurangan yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk pada potensi kecurangan yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, SDM, teknologi informasi, dan juga kejadian eksternal lainnya. Yang kelima adalah kejadian eksternal. Di sini indikatornya adalah frekuensi dan perwujudan kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan. Nah, kejadian eksternal itu misalnya kayak terorisme, kriminalitas, pandemi, bencana alam, dan juga kondisi geografis perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya ada materi tentang kategori risiko operasional. Di sini ada 4 ya kategori risiko operasional. Yang pertama ada risiko statis, risiko dinamis, risiko objektif, dan risiko subjektif. Yang pertama ini ada risiko statis. Nah, di sini itu risiko statis itu muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Sebagai contoh itu risiko yang muncul dari kayak bencana alam dan dari kondisi alam yang tidak menentu. Nah, karakteristik risiko ini itu tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, risiko dinamis. Nah, kalau risiko dinamis ini muncul dari perubahan kondisi tertentu. Untuk sebagai contohnya yaitu perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi yang akan itu menimbulkan sebuah risiko-risiko baru. Misal jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum ataupun legal risk akan muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum. Yang ketiga ada risiko objektif. Nah, di sini tuh risiko objektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Contohnya itu fluktuasi harga di pasar modal untuk return saham sebesar 25%. Nah, tapi sebaliknya ini yang selanjutnya itu risiko subjektif ya. Kalau risiko subjektif ini risiko return saham sebesar 25% dinilai berbeda oleh masing-masing investor. Next. Nah, di sini selanjutnya ada metode identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Yang pertama itu ada Risk and Control Safe Assessment atau bisa disingkat RCSA. Nah, di sini tuh RCSA itu perangkat untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional secara kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian secara probabilitas. Nah, di sini RSCA ini apa ya, penilaian risiko menggunakan checklist yang berisi pertanyaan mengenai evaluasi tingkat risiko. Yang sebagai contoh itu kemungkinan kejadian, besarnya dampak, dan tingkat efektivitas kontrol. Selanjutnya RSCA ini fokus pada risiko berdampak besar dan pendekatan bottom up dan top down. Yang kedua ada Key Risk Indicator atau yang disingkat KRI. Nah, di sini itu KRI perangkat untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko sejak dini atas naik turunnya indikator-indikator tingkat risiko. Nah, KRI ini berguna untuk memantau dan memprediksi exposure risiko, mengidentifikasi perubahan profil risiko, dan sebagai masukan bagi SKI dalam penyusunan perencanaan audit. Nah, KRI juga itu berguna untuk mengefektifkan pengelolaan data KRI harus dicatat dan dipantau berkala secara harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan tergantung ketersediaan data. Yang ketiga, yang terakhir ada Loss Event Database atau disingkat LED. Nah, di sini itu LED berangkat untuk mencatat atau mengelola data kejadian atau insiden yang telah terjadi dalam operasional bank. Nah, di sini itu dicatat dalam database yang terstruktur dan konsisten. Nah, LED ini berguna untuk penyusunan model pengukuran risiko operasional. LED juga sebagai alat validasi setiap proses penilaian risiko atau prediksi risiko. LED ini untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal telah memadai.
Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke pendekatan pengukuran resiko operasional. Yang pertama ada PID atau pendekatan indikator dasar. Jadi sebelumnya pendekatan pengukuran resiko operasional ini ditujukan kepada perusahaan di sektor keuangan oleh OJK. Dan PID ini adalah eh, koefisien dikalikan beban modal kerja. Jadi indikatornya adalah beban modal kerja, di mana beban modal kerja itu didapatkan dari rata-rata pendapatan bruto selama 3 tahun dikalikan 15%. Lalu ada pendekatan terstandarisasi, di mana pendekatan dilakukan dengan membagi usaha itu ke dalam lini bisnis. Jadi indikator dari pendekatan terstandarisasi ini adalah beban modal kerja juga untuk mengukur kapital dari atau resiko modal dari usaha tersebut. Lalu ada pendekatan pengukuran lanjut. Pendekatan ini menggunakan berbagai bentuk metode yang sudah memenuhi syarat secara kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan ini tergolong kompleks, sehingga pendekatan ini bisa dibilang bisa mencerminkan resiko yang sebenarnya. Lalu ada juga resiko spekulatif. Ada 3 macam resiko spekulatif ya. Yang pertama ada resiko kurs. Resiko kurs itu adalah resiko di mana adanya perubahan nilai mata uang satu terhadap nilai mata uang lainnya. Sehingga di situ bisa mengubah atau mempengaruhi bagaimana operasional suatu perusahaan itu berjalan. Contohnya ketika ada perusahaan multinasional, maka harga dari biaya-biaya variabel yang di perusahaan itu bisa saja bertambah karena mereka menyimpan kas dari uang dari negara lain gitu, sehingga berbeda dengan perhitungan yang sudah diperkirakan. Ada juga resiko teknologi, di mana teknologi itu semacam pedang bermata dua. Ya, ketika perusahaan menginvestasikan pada teknologi, maka biaya variabelnya akan berkurang karena teknologi itu memangkas biaya operasional. Cuman mereka terbebani oleh fixed cost, di mana ketika kita menginvestasikan pada sektor teknologi, maka akan menambah biaya depresiasi. Lalu ada resiko lainnya. Ada 2 resiko lain. Ada resiko politik di dalam resiko spekulatif, di mana perusahaan ada kemungkinan terjadinya kisruh di suatu negara ketika perusahaan itu memiliki cabang di negara lain. Mungkin itu materi dari resiko spekulatif dan resiko pengukuran pendekatan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai risiko operasional dan risiko spekulatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.